Pelaku pelumuran kotoran manusia kepada petugas COVID-19 Puskesmas Sememi, Surabaya menjadi tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi menggelar perkara memeriksa saksi dan menyita barang bukti. Satreskrim Polrestabes Surabaya menetapkan pelaku pelumuran kotoran kepada petugas Satgas COVID-19 dari Puskesmas Sememi sebagai tersangka sejak hari Rabu. Pelaku yang merupakan istri pasien terkonfirmasi COVID-19 ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi gelar perkara, pemeriksaan 7 saksi dan pengumpulan barang bukti. Sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Tindak lanjutnya kita akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan yang bersangkutan statusnya sebagai tersangka. Sebelumnya, 3 petugas Satgas COVID-19 dari Puskesmas Sememi, Surabaya dilumuri kotoran manusia di Rusun Bandar Rejo, Romo Kalosari, 29 September lalu. Perbuatan ini diduga dilatar belakangi penolakan istri pasien saat petugas akan mengevakuasi pasien ke Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya untuk dikarantina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safi'i, iNews melaporkan. Seorang pengendara wanita yang tidak menggunakan masker memarahi polisi saat terjaring razia. Selain melawan petugas, pelanggar PSBB juga mengaku sebagai istri jaksa. Jaksa? Gak apa-apa, panggil ke sini. Jaksa lebih tahu hukum. Kenapa? Jaksa lebih tahu hukum. Ya udah sini dulu, kan dulu. Mereka disebut yang dulu. Jaksa lebih tahu hukum. Ya. Pengendara wanita ini tak bisa menyembunyikan emosinya saat terjaring razia masker oleh petugas di Kota Takengon, Aceh Tengah. Ia bahkan melawan petugas Satpol PP dan polisi yang bertugas, serta menolak rapid test dengan alasan istri seorang jaksa. Tak berapa lama seorang pria yang diduga suami dari pelanggar protokol kesehatan itu datang ke lokasi. Namun kedatangan pria itu tak mampu menyurutkan emosinya. Tindakan wanita tersebut berujung laporan polisi dari petugas operasi justisi atas aduan melawan petugas. Pihak Kejaksaan Negeri Takengon juga melaporkan wanita tersebut karena dinilai telah mencemarkan nama institusi kejaksaan dan mengaku sebagai istri jaksa. Dan untuk hari ini juga saya baru dapat laporan dari Kasat Reskrim bahwasanya dari pihak Kejaksaan Negeri juga membuatkan pengaduan atas nama Kasih Intel, juga membuatkan pengaduan karena pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tengah merasa dirugikan karena memakai institusi kejaksaan yang mana sebenarnya ibu itu tidak dan bukan adalah istri seorang jaksa. Razia justisi gencar digelar agar masyarakat mematuhi aturan protokol kesehatan penanganan corona yang berlaku. Selain diminta rapid test, pelanggar juga dikenakan sanksi dari petugas. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Razia masker kembali digelar petugas gabungan Satpol PP Kecamatan Senen dan TNI Polri di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Belasan warga terjaring karena tidak memakai masker. Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, Satpol PP gencar melakukan razia protokol kesehatan di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hasilnya, petugas masih mendapati banyaknya warga yang tidak memakai masker atau memakai masker belum sempurna. Setelah didata, seluruh pelanggar kemudian menjalani hukuman sosial dengan membersihkan fasilitas umum. Untuk razia masker di wilayah Kecamatan Senen ini udah rutinitas setiap hari kita laksanakan. Tadi mulai jam 8 sampai jam sekarang ini sudah terjaring 8 pelanggar. Tadi pelanggarannya didominasi apa aja, Pak? Jadi untuk pelanggaran hari ini didominasi karena pemakaian masker yang kurang sempurna aja. Razia serupa akan terus digelar meski DKI Jakarta kini telah memasuki masa transisi.
Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir pekan ini berkunjung ke Inggris dan Swiss untuk membahas pengadaan vaksin COVID-19. Delegasi pemerintah juga menemui Direktur Jenderal WHO di Jenewa, Swiss. Diplomasi vaksin COVID-19 terus dijalankan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Pekan ini kedua menteri berkunjung ke London, Inggris, serta Jenewa dan Bern di Swiss untuk membahas kerjasama pengadaan vaksin COVID-19. Selain itu, Menlu dan Menteri BUMN juga sempat menggelar pertemuan dengan Dirjen WHO, Tedros Adhanom, membahas kerjasama produksi vaksin buatan Bio Farma. Dalam pertemuan dengan Gavi, saya mulai dengan Gavi, kami menyampaikan bahwa Presiden Indonesia telah menerima surat dari Gavi tanggal 18 September, dan surat Gavi tersebut intinya menyampaikan bahwa Indonesia layak menerima Official Development Assistance atau ODA di dalam COVAX Advanced Market Commitment atau kita biasa sebut COVAX AMC untuk penyediaan vaksin COVID-19 dalam kerangka multilateral. Dalam suratnya, Gavi juga mengharapkan kerjasama dengan Indonesia dalam penanganan COVID-19. Nah, sebagai tindak lanjut surat Gavi tersebut, di dalam pertemuan tadi, Indonesia telah menyampaikan secara langsung, secara resmi, surat yang berisi expression of interest dari Indonesia untuk bergabung dalam COVAX AMC. Semua detail penyediaan vaksin multilateral ini tentunya masih terus dibahas bersama. Indonesia juga secara aktif akan terus memantau pengembangan vaksin multilateral ini. Menlu Retno menambahkan Indonesia dan WHO bertukar pandangan mengenai situasi pandemi termasuk sejumlah tantangan yang dihadapi. Dalam jumpa pers dari Jenewa Jumat malam, Menlu Retno mengatakan WHO ikut mengapresiasi vaksin merah putih buatan Bio Farma. Menurut WHO diperlukan infrastruktur tenaga kesehatan yang kuat untuk vaksinasi di Indonesia. Indonesia menjalin kerjasama dengan Gavi, WHO, CEPI, dan UNICEF untuk pengadaan vaksin COVID-19. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan farmasi global AstraZeneca untuk pengadaan vaksin COVID-19. Indonesia mengajukan permintaan penyediaan vaksin kepada AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis. Pandemi global COVID-19 meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral antar negara termasuk Indonesia dan Inggris. Sebagai salah satu mitra utama di Eropa, Inggris dan Indonesia selama ini menjalin kerjasama di bidang perdagangan terutama kayu dan kelapa sawit. Dalam kunjungan ke London, Inggris, pekan ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Kedua menteri juga ikut menyaksikan penandatanganan nota kerjasama pengadaan vaksin antara Bio Farma di bawah Kementerian Kesehatan dengan perusahaan farmasi global AstraZeneca. Pertemuan ketiga adalah pertemuan kami dengan jajaran pimpinan AstraZeneca atau AZ yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan letter of intent antara AZ dan Kementerian Kesehatan. Teman-teman, pertemuan dengan AZ terutama digunakan untuk secara detail membahas komitmen penyediaan vaksin di luar komitmen bilateral yang telah diperoleh sebelumnya dari Sinovac dan Sinopharm _G42. Sebelum pertemuan pada hari ini telah dilakukan serangkaian pertemuan virtual secara intensif antara Indonesia dengan AZ. Sebagai informasi teman-teman, vaksin AZ merupakan salah satu kandidat vaksin
yang oleh WHO tercatat telah memasuki tahap uji klinis ketiga. Menlu Retno menegaskan bahwa kerjasama dengan AstraZeneca merupakan kerjasama yang sifatnya win-win atau yang menguntungkan kedua belah pihak. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Janskins kepada iNews menilai pertemuan Menlu Retno dan Menlu Rap sangat produktif dan saling menguntungkan. Kerajaan Inggris Raya dan Indonesia telah memperjelas suatu fakta penting, bahawa tidak ada yang aman sampai semua orang aman dari COVID-19, sehingga vaksin harus dapat diakses dan terjangkau untuk semua negara. Kerjasama kami dibangun di atas hubungan yang kuat antara peneliti Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya melalui program seperti Newton Fund. Bersama-sama kita bisa dan sedang membuat kemajuan. Saya juga senang bahawa dalam perjalanan singkat ini, Ibu Menlu mendapat kesempatan untuk berbicara tentang tantangan bersama kita dengan Menteri Luar Negeri Kerajaan Inggris Raya Dominic Raab. Pertama, dalam daftar itu adalah COVID-19. Indonesia mengajukan pengadaan vaksin COVID-19 kepada AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis vaksin untuk tahun 2021. Selain CEPI dan Gavi, pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia juga bekerjasama dengan COVAX dan G42. Pemerintah telah menyiapkan vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Menurut perusahaan farmasi Bio Farma, harga vaksin corona sekitar Rp200.000 dan dinilai tidak memberatkan masyarakat. Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Hans Tibasyer menyatakan harga vaksin COVID-19 berada di kisaran Rp200.000 per dosisnya. Harga dinilai tidak akan memberatkan masyarakat. Menurut Honesty, dalam penentuan harga vaksin ada beberapa faktor yang menentukan. Salah satu faktor tergantung pada investasi studi klinis fase 3, terutama dalam uji efikasi dalam skala besar. Hal ini juga bakal diikuti untuk penentuan harga di Indonesia. Dalam penghitungan harga vaksin, itu pasti sudah melewati beberapa standar-standar struktur kos yang disepakati secara internasional. Dan dalam ini, salah satunya untuk penyusunan harga vaksin COVID-19 ini, ada faktor investasi yang kita lakukan seperti misalkan untuk melakukan uji klinis. Dan ini memang akan membuat harga-harga itu memang bisa diketahui secara transparan nantinya. Bila dibandingkan dengan harga vaksin yang dipatok pabrikan di sejumlah negara di dunia, harga vaksin yang ditetapkan Bio Farma tergolong murah. Kerjasama dan perjanjian antar pabrikan dan negara sponsor ikut menjadi faktor penentu harga vaksin. Dikumpulkan dari berbagai sumber, sejumlah perusahaan farmasi di dunia telah mematok harga vaksin COVID-19. Perusahaan asal Amerika Serikat Moderna Incorporation mematok harga Rp360.000 hingga Rp430.000 per dosis. Harga vaksin produksi Moderna lebih murah ketimbang harga yang dipatok pesaingnya Pfizer yang menjual vaksin seharga Rp564.000 per dosis. Sementara perusahaan asal Inggris AstraZeneca memberi harga khusus bagi pemerintah Amerika Serikat Rp57.000. Hal ini sebagai imbal balik dukungan dana dari pemerintah Amerika Serikat atas pengembangan vaksin AstraZeneca. Sedangkan perusahaan farmasi asal Cina Sinovac mematok harga berkisar Rp148.000 hingga Rp296.000 per dosis. Harga ini jauh lebih murah ketimbang yang dipatok pesaingnya Sinopharm yang menjual vaksin seharga Rp1 juta per dosis. Walau vaksin virus corona tengah disiapkan, pemerintah meminta masyarakat tidak terlena dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penyebaran COVID-19 bisa ditekan dengan selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi corona belum akan berakhir. Tugas pasukan Nubika TNI Angkatan Darat juga belum selesai. Ya, sepak terjang satuan nuklir, biologi, dan kimia itu masih sangat dibutuhkan.
Sudah lebih 7 bulan Kompi Zeni Nuklir, Biologi dan Kimia Nubika, TNI Angkatan Darat terlibat dalam penanggulangan COVID-19. Sejak pemulangan WNI dari Wuhan, Cina hingga persiapan rumah sakit darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, pasukan Nubika berada di garis terdepan. COVID-19 menunjukkan peran penting Kompi Nubika yang merupakan gabungan Korps Zeni dan Kesehatan. Pandemi COVID-19 menjadi sarana latihan sekaligus ujian bagi Indonesia menghadapi Perang Dunia Ketiga yang diprediksi menggunakan senjata nuklir, biologi, dan kimia Nubika. Meski tidak ikut berperang dan mengembangkan senjata Nubika, Indonesia tetap harus memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Seperti pada saat pandemi corona yang hingga kini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Kita masih punya banyak keterbatasan. Kita ini saat ini untuk mengatasi COVID ini kita baru memiliki satuan Nubika di daerah itu hanya 1 peton. 1 peton itu 30-an orang. Itu pun alatnya juga masih sangat minimal. Tapi walaupun dengan minimal, dengan kerja keras kita, dengan semangat kita maksimalkan untuk berperan. Kompi Nubika dibentuk 22 April 1986. Kompi ini satu-satunya satuan yang dimiliki Indonesia mengantisipasi ancaman bahaya nuklir, biologi, dan kimia. Kompi Nubika berada di bawah Pusat Zeni Angkatan Darat. Zeni menjadi salah satu kecabangan tertua di jajaran TNI Angkatan Darat. Korps Zeni melaksanakan fungsi teknis militer di daerah pertempuran maupun pangkalan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Stefan Antoni Patinama, iNews melaporkan.